Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da rida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan perwakilan dari Dewan Masjid Indonesia Ustaz Nur Hasan, dan kami hormati, kami muliakan Ketua RW 07 Imam Hambali ya? Amin. Syekh Imam Hambali. Kami hormati juga mantan RW 07 ada. Masalah kami hormati dari Ta'mir Masjid Al-Huda dan juga dari Ta'mir Masjid Ainul Yaqin dan seluruh jamaah hadir. Alhamdulillah. Jujur saja saya kagum sama jamaah yang rutin hadir kajian sejak 1984. Berarti menurut saya mungkin di antara jamaah ini ada yang hadir kajian sejak awal itu. Ada ya? Masih muda itu kan? Masih ya, kalau 42 berarti saya lihat rata-rata bapak-bapak ini 80 ya. Berarti umur dulu 30-an lah. Masya Allah, luar biasa. Jujur saja saya kagum sama jamaah kajian SKI ini. Luar biasa. Istiqamah itu yang paling berat. Istiqamah itu yang paling berat. Mengerjakan amalan saleh itu mudah. Tapi intinya istiqamah. Itu yang agak susah. Karena itu kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau di antara kita punya karamah, ya, mukjizat, merasa bangga. Bukan satu, bukan dua, kata ulama 1000 karamah. Kalau istiqamah di jalan Allah itu lebih baik. Itu yang berat. Istiqamah salat, istiqamah baca Quran, istiqamah qiyamul lail, istiqamah hadir kajian. Walaupun amalannya sedikit, sederhana, biasa-biasa saja. Tapi istiqamah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qala ahabbul a'mali ila Allah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah amalan istiqamah, rutin, continue. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan itu sedikit. Contoh, qiyamul lail misal 1 rakaat atau 3 rakaat, tapi istiqamah rutin. Salat duha cuma 2 rakaat, tapi istiqamah.
Sedekahnya misal sedikit tapi istiqamah. Puasa misal Senin Kamis atau apa tapi istiqamah. Amalannya sedikit tapi istiqamah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak dan Ibu rajin istiqamah hadir kajian ini sejak bertahun-tahun, Masya Allah. Semoga ya Rabb kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Seorang mukmin yang istiqamah di jalan Allah saat jumpa dengan ajal, malaikat memberikan kabar gembira bagi seorang istiqamah khususnya. Dan itu ayat istiqamah dalam Al-Quran. Allah berfirman, قال إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا sesungguhnya mereka mengucapkan Rabbi Allah, beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah menjalan taat kepada Allah. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Saat mereka jumpa dengan ajal, saat sudah mau pindah ke akhirat, malaikat datang memberikan kabar gembira kepada mereka. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Belum meninggalkan dunia, saat sakratul maut, malaikat datang memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan istiqamah di jalan Allah. Kata malaikat, la takhafu, jangan takut. Jangan takut. Karena itu orang yang meninggalkan dunia saat sakratul maut, dia melihat malaikat. Yang sebelahnya kanan kiri tidak melihat apa-apa. Hanya orang yang menjumpa dengan sakratul maut atau menjumpa dengan ajal. Malaikat datang dalam hadis, malaikatun bidul wujuh, malaikat yang putih datang dan memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah. Alla takhafu, jangan takut. Jangan takut. Apa yang kalian hadapi di akhirat nanti jangan takut. Kan setelah meninggalkan dunia, kita menghadapkan kubur beberapa tahun, Allahu a'lam di kubur. Yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, kata malaikat jangan takut. Apa yang kalian hadapi jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih apa yang kalian tinggalkan, keluarga, rumah, anak. Wa abshiru bil jannah, wa abshiru bil jannah, wa abshiru bil jannah. Kabar gembira bagi kalian adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat, ibadah, majlis ilmu, majlis zikir. Kan setiap amalan saleh dijanji oleh Allah memberikan surga. Itu sudah tiba janjinya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena itu saat meninggalkan dunia, orang saleh, orang mukmin yang istiqamah melihat surga. Ketika diberikan kabar gembira, beliau senang. Rata-rata orang saleh ketika saat meninggalkan dunia, beliau senang. Senang dia, senyum. Yang sebelahnya keluarga sedang sedih. Betul enggak? Sudah nangis mereka, mendapatkan musibah. Tapi orang mukmin dia senyum. Saya kenal beberapa orang saat sakratul maut, keluarganya nangis semua, beliau lagi senyum, bahkan berbicara. Salah satu keluarga kami di Madinah, istri saya mendampinginya, nenek itu saat meninggalkan dunia. Nenek itu lagi duduk, tiba-tiba lihat ke pintu.
Kata beliau, silakan, fadhal, fadhal, fadhal. Kaget keluarganya. Oh, nenek itu bicara sama siapa ini? Lihat ke pintu, nggak ada orang. Lalu silakan, fadhal. Kok lama nggak datang? Saya nunggu-nunggu. Istri saya udah tahu bahwa itu malaikat. Berarti sudah tiba ajalnya. Fadhal, fadhal. Silakan. Kayak berbicara ini. Dan senyum. Sebentar lagi dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyum dan meninggalkan dunia. Itulah orang yang istiqamah di jalan Allah. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kata malaikat, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. Kami selalu bersama kalian di dunia, kata malaikat. Saat kalian di masjid, saat kalian hadir majelis ilmu seperti ini, saat kalian beramal saleh, kata malaikat, kami selalu mendampingi kalian, selalu bersama kalian. Karena saat kita berada di masjid, malaikat bersama kita sampai keluar dari masjid. Saat kita berada di majelis ilmu, malaikat hadir bersama kita di majelis seperti ini. Catat nama satu persatu. Semua yang hadir majelis ini dicatat absen oleh para malaikat. Fulan hadir, fulan, fulana, fulan hadir. Kenapa dicatat? Supaya semua mendapatkan hadiah besar dari Allah nanti. Apa hadiahnya? Sebelum meninggalkan majlis ini, sebelum bubar, seluruh jamaah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jamaah yang hadir majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, ketika malaikat hadir bersama kita di majlis ini, kata malaikat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, qal ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah bahwa kami mengampuni dosa seluruh jemaah yang hadir. Ada malaikat berkata, ya Rabb, seluruh jemaah, semua. Di antara mereka ada orang bukan dari jemaah, bukan dari majlis ta'lim yang biasa. Tujuannya bukan majlis ilmu. Laisa minhum, innama ja'a li hajah. Bukan dari mereka, beliau datang karena punya hajat, punya sesuatu. Contoh, datang mau ketemu misal RW, minta sesuatu dari Pak RW. Saat datang, Pak RW di depan. Jadi nggak enak minta. Jadi terpaksa nunggu sini sampai selesai acara. Baru mau ngobrol, berarti tujuannya bukan majelis ilmu. Kata Allah, humul qawm la yashqa bihim jelis. Walaupun tujuannya bukan majelis ilmu, karena dia hadir di majelis, duduk di majelis ilmu, tidak rugi dia. Pasti mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, saking Allah mencintai majelis ilmu, seluruh jemaah yang ikut hadir di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ. Kata malaikat, kami selalu bersama kalian di dunia wa fil akhirah. Nanti di akhirat, jangan takut, kami mendampingi kalian, selalu bersama kalian sampai menantar ke surga. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. Nanti kalian saat masuk surga, kata malaikat, apa yang kalian inginkan silakan bebas. Apa yang kalian suka silakan. Nafsu kalian mau apa saja silakan bebas saat masuk surga. Itu di surga. Tapi di dunia, jangan apa yang kita harapkan, nafsu kita mau apa saja kita kasih. Jangan.
Karena dunia terbatas. Kalau surga nanti bebas. Kalau dunia ini terbatas. Jangan apa yang kita harapkan, nafsu kita mau apa saja kita kasih. Nafsu kita perlu dilawan. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Allah dan melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Nafsu di dunia mau ini, mau itu, mau ini. Kalau sesuai ridha Allah, kasih. Kalau tidak sesuai keridhaan Allah, jangan. Usahakan melawan hawa nafsu. Ini mungkin kadang-kadang majlis ini berat. Kita hadir, malas kita hadir. Apalagi hari Ahad. Libur, istirahat, mau jalan-jalan, ya. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, lagi santai di rumah, tapi berat hadir. Nafsu kita nggak menajak. Kita berusaha melawan hawa nafsu. Malam, salat malam susah, berat. Kita tinggalkan tidur, tinggalkan kasur, bangun tidur, salat 2 rakaat, 3 rakaat, ya sebentar, berat. Salat fardu 5 waktu kadang-kadang berat. Meninggalkan dosa dan maksiat kadang-kadang berat karena suka. Tapi tugas kita melawan hawa nafsu, melawan terus. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahan nafsa 'anil hawa. Melawan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Selalu ingatkan kepada diri, nanti surga lah. Itu yang kita nantikan, surga. Kita yakin bahwa sebentar lagi kita pindah dari dunia ke akhirat. Surga lagi nunggu kita. Karena itu perlu kita kerja keras untuk apa? Mencapai target kita. Target kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahli surga semua ya Rabbal Alamin. Semoga seluruh jamaah yang hadir kajian ini menjadi ahli surga. Istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada doa istiqamah yang saya harap Bapak Ibu baca terus setiap hari. Doa istiqamah. Supaya kita istiqamah di jalan Allah. Kita memohon, meminta bantuan pertolongan dari Allah. Jangan merasa bisa sendirian. Karena ilmu, karena kekuatan bisa istiqamah. Enggak bisa. Enggak bisa tanpa pertolongan Allah. Kalau enggak dibantu, tidak diizin oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah, enggak bisa. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang hebat, banyak orang yang saleh, tiba-tiba gagal, enggak terus. Sampai kata guru, orang yang paling tinggi ilmunya iblis, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah, diusir dari rahmat Allah. Ilmunya besar, bahkan sebelumnya malaikat saleh, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah. Merasa sombong. Jangan pernah merasa bisa karena saya si fulan, saya bisa, saya punya ilmu, saya hebat, saya cerdas. Enggak bisa. Kita hamba yang lemah, dhaif. Enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Karena itu selalu meminta bantuan pertolongan dari Allah. Ya Allah, bantulah kami. Selama kita merendahkan hati, ya, meminta bantuan pertolongan Allah, enggak mungkin Allah tinggalkan kita. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada sahabat. Bahkan dalam hadis kata Anas radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW sering membaca doa ini. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Karena hati kita suka goyang, suka bolak-balik. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Kita minta tolong dari Allah. Ada beberapa orang datang ke rumah Ummul Mukminin, mereka bertanya, "Ya Ummul Mukminin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, biasa apa yang beliau baca? Yang sering baca di rumah apa?" Kata beliau, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Allahu Akbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan saudara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini kepada sahabat, sahabat kaget. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kenapa jadi doa ini? Ada apa ya Rasulullah?" Mereka paham makna hadis ini. Makna hadis ini berarti bisa bolak-balik ini. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, awatakhafu alaina?" Apakah Rasulullah takut, khawatir kita enggak terus, enggak istiqamah berjuang bersama Rasulullah? Amanna bik wa saddaqna, kami beriman, kami percaya kepadamu ya Rasulullah. Kenapa, ada apa ya Rasulullah? Kira-kira ada kekurangan dari kami, ada kesalahan? Rasulullah melihat sesuatu sampai mengajarkan, Rasulullah takut kita enggak terus-menerus istiqamah. Mereka paham makna hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apa. Walakin tetapi qalbu itu, hati itu milik Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Karena itu minta dari Allah supaya hati kita, qalbu kita istiqamah. Minta kepada Allah, ya Allah yang memiliki hati saya, teguhkan hati saya ya Allah. Tetapkanlah hati saya, istiqamahkan kami di jalanmu sampai akhir hayat ya Allah. Karena itu saya kenal baik beberapa guru, beberapa ulama. Mereka membaca doa ini setiap sujud. Kalau saya temanin mereka di Masjid Nabawi, saat sujud saya dengar suara kecil, "Ya muqallibal qulub." Ya muqallib. Setelah baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, mereka baca Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya harap, saya mohon Bapak Ibu, jangan lupa baca doa ini terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Mari kita sama-sama baca. Ya muqallibal qulub. Yang masuk ngantuk. Ayo. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini belum ceramah ya, ini baru mukaddimah ini. Ya, ceramah mengenai Al-Quran itu belum ini. Baru saya mau berdiri ini supaya di depan ini bisa lihat Syekh ini. Nanti boleh saya maju ke depan ya, supaya yang belakang itu ngantuk-ngantuk bisa lebih fokus ya sama Syekh. Alhamdulillah. Gimana kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Yang belakang di sana suaranya sampai? Masya Allah, luar biasa. Biasa kita sampaikan mengenai Al-Quran. Ya, ini baru ceramahnya baru ya. Masih berapa menit ya Pak? Atau berapa jam itu biasanya? Insya Allah sedikit yang saya mau sampaikan mengenai Al-Quran. Tidak seperti biasa. Mungkin sering kita dengar bahwa ketika membaca Al-Quran,
mendapatkan pahala kebaikan setiap huruf 10 hasanat, 10 kebaikan. Ketika membaca Al-Quran mendapatkan barakah dan syafaatul Quran nanti di hari kiamat. Ketika membaca Al-Quran insya-Allah menjadi ahli surga dan lain sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu, Al-Quran bukan itu saja manfaatnya untuk akhirat. Bukan hanya sekedar pahala dan kebaikan, melainkan Al-Quran menolong kita, membantu kita dalam urusan dunia sebelum akhirat. Saya mau kasih contoh supaya jelas. Al-Quran adalah mu'jizah dari Allah. Mu'jizah. Tahu mu'jizah itu? Mu'jizah sesuatu yang luar biasa. Setiap Nabi dan Rasul Allah memberikan mu'jizah khusus, spesial untuk para Nabi. Contoh, mu'jizat Nabi Nuh alaihi salam apa? Kapal. Kapal yang enggak tenggelam ya. Mu'jizat Nabi Musa alaihi salam apa? Tongkat. Ini contoh. Seperti tongkat ya, Bapak ini tongkat. Tapi tongkat yang punya Nabi Musa alaihissalam bukan tongkat biasa. Mu'jizat dari Allah. Tongkat dari kayu tiba-tiba berubah menjadi ular. Ketika Nabi Musa alaihissalam di awalnya Allah suruh Nabi Musa irmi bil 'asa, lempar tongkatnya. Kok berubah jadi ular? Allah suruh ambil lagi. Oh takut dia, kok ular, gak berani. Ambil lagi. Ketika mengambil lagi, berubah menjadi tongkat. Itu pelatihan bagi Nabi Musa supaya tahu bahwa tongkat itu mu'jizah. Amrullah. Terus setelah itu, ketika Musa alaihissalam menghadapi apa-apa, aman karena punya mu'jizat. Ketika terkumpul para sahir di zaman Fir'aun bersama Fir'aun, mereka menggunakan sihir. Beliau pakai tongkat, cek, habiskan semua. Terus di akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam pergi lari dari Fir'aun dan kaumnya, akhirnya sampai menghadapkan laut. Lautnya di depan, Fir'aun di belakang. Sebentar lagi dikejar sama Fir'aun. Kaum Musa mereka berkata, inna lamudrakun. Kok sebentar lagi dikejar Fir'aun? Pasti kita dibunuh semua. Musa alaihissalam berkata, kalla, tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Allah bersamakan. Pasti diberikan, ada petunjuk dari Allah. Pasti ada jalan keluar. Allah suruh Nabi Musa alaihissalam, tongkat itu yang di tangan, idrib bi'asaka al-bahr. Bukan laut saja. Allah kasih jalan. Betul? Kisah udah tahu semua. Tik, dikasih jalan. Saya mau tanya. Kalau misal ada orang di antara kaum Musa, oh ini tongkat, ini mukjizat luar biasa. Dia ambil tongkat dan buka laut. Tik, dikasih jalan enggak? Kenapa kira-kira? Kenapa enggak? Karena mukjizat itu khusus untuk Nabi Musa. Tongkat itu betul mukjizat, tapi untuk Nabi Musa, bukan untuk orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam telah wafat. Tongkatnya di mana? Nggak tahu. Pernah saya dengar ada fulan yang punya tongkat yang panjang, katanya tongkat Musa itu. Dari mana? Allahu a'lam. Berarti tongkatnya nggak ada. Kalau misal tongkatnya ada, kalau misal ya tongkatnya ada, kira-kira bermanfaat enggak kita pakai? Enggak, karena itu khusus untuk Nabi Musa alaihissalam. Itu mukjizat Nabi Musa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Mukjizatnya
masih ada atau sudah hilang? Masih ada sampai yaumul qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menurunkan al-dzikr, yakni Al-Quran, dan Allah menjaganya sampai yaumul qiyamah. Mu'jizat itu Al-Quran. Apakah hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau untuk umatnya semua? Untuk umatnya semua. Berarti mukjizat itu siapapun yang menggunakannya mendapatkan barakahnya, mendapatkan manfaatnya. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Quran adalah shifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Shifa, salah satu mukjizat Al-Quran, shifa. Apa arti shifa? Obat. Salah, bukan obat. Obat dari mana? Kalau shifa bukan obat. Kalau bahasa Arab ada dawa, ada shifa. Dawa itu obat. Sakit, pergi ke apotek atau ke rumah sakit, ya, ketika diperiksa dikasih obat. Tapi kalau minum obat 1, 2, 3 hari kok nggak sembuh-sembuh, balik lagi ke dokter. Kok mohon maaf nggak sembuh? Karena itu rata-rata dari dokter ketika kasih resep obat, kata dokter apa? 5 hari atau seminggu, kalau nggak ada apa-apa kembali lagi. Kok kenapa kembali lagi? Karena nggak ada jaminan bisa sembuh. Itu ikhtiar. Karena ilmunya dari dokter memberikan solusi, ikhtiar kita kerjakan. Tapi nggak ada jaminan bisa sembuh 100%. Karena namanya dawa, obat, bukan syifa. Syifa itu kesembuhan dari Allah. Dawa itu nggak tahu apa hajat kita, nggak memiliki khasiat syifa. Khasiat syifa itu milik Allah. Allah berfirman, Al-Quran ini syifa. Banyak acara, Masya Allah, Diwan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Diwan Masjid Indonesia, Masya Allah, selalu mendukung acara-acara kami di Surabaya dan di kota-kotanya. Jelas Bapak Ibu antara dawa dan syifa? Berarti Al-Quran ini bukan obat yang kita coba kira-kira bisa enggak. Tapi kata Allah, syifa, menyembuhkan penyakit. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Berarti kalau orang sakit boleh baca Al-Quran supaya sembuh? Boleh. Itu mukjizatnya. Dalam hadis, beberapa sahabat lagi berjalan di luar kota Madinah. Tiba-tiba ketemu kabilah. Ketua kabilah itu atau kepalanya sakit. Tiba-tiba sakit, digigit ular. Ketika mereka melihat sahabat datang dari Madinah, mereka berkata, wahai sahabat, kira-kira di antara kalian ada yang punya ilmu atau sesuatu menyembuhkan ketua kami ini sakit, demam, gak bisa bergerak. Kata seorang sahabat, saya bisa. Kok kaget sahabat, kok bisa apa? Sejak mana ini dokter ini? Dari mana? Coba saya bisa. Nah, mana ketuanya atau kepalanya mana? Ketemu, dia baca suratul Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Dalam hadis sahih, langsung dia sehat, sembuh 100%, seakan-akan gak kena penyakit. Mereka kembali dan dari kabilah itu memberikan hadiah 1 ekor kambing. Mereka mau makan, tapi gak enak kita makan. Boleh gak dikasih hadiah karena kita baca Al-Quran? Akhirnya jangan dulu,
kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka balik ke Madinah. Ya Rasulullah, tadi ada cerita-ceritanya begini, ketemu kabilah, terus kita baca Al-Quran dikasih. Itu boleh enggak? Kata Rasulullah, baca apa? Suratul Fatihah. Kata Rasulullah, wa ma yudrik annaha ruqyah. Dari mana tahu bahwa Al-Fatihah itu punya rahasia ruqyah? Boleh makan dan saya ikut makan bersama kalian. Luar biasa. Berarti suratul Fatihah itu memiliki rahasia yang luar biasa, menyembuhkan penyakit. Dan Al-Quran semua dari awal sampai akhir memberikan kesembuhan. Bukan itu saja, memberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusan kita di dunia dan akhirat. Karena itu saudara, Bapak Ibu, jangan sampai hubungan kita sama Al-Quran cuman membaca supaya dapat pahala dan kebaikan saja. Itu sangat penting. Kita baca Al-Quran supaya pahala, supaya kebaikan, supaya aman, supaya selamat. Tapi baca Al-Quran untuk hajat kita di dunia. Bahkan Bapak Ibu banyak belum tahu ini. Bisa jadi masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain sebagainya, bisa jadi karena jauh dari Al-Quran. Tahu kenapa? Karena kalau jauh dari Al-Quran, orang itu mudah kena ain, sihir, hasud, jin, syaitan, dan lain sebagainya. Karena itu dianjurkan membaca Al-Quran khususnya di rumah, supaya keluarga kita dan rumah kita aman dan selamat dari jin, dari syaitan, dari ain, dari hasud, aman dan selamat. Dianjurkan membaca Al-Quran beberapa ayat, beberapa surat setiap hari dianjurkan membacanya. Kenapa? Supaya aman, supaya berkah, supaya sehat. Salah satu surat yang dianjurkan mengamalkan membacanya khususnya di rumah, Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Ini Suratul Baqarah memiliki rahasia yang sangat dahsyat. Satu-satunya surat dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membacanya secara khusus, yaitu Suratul Baqarah. Qal iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah Suratul Baqarah. Bacalah Suratul Baqarah. فَإِنَّ أَخْذَهَا barakah. Siapa yang mengambil Suratul Baqarah membacanya mendapatkan keberkahan harta, umur, sihat, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha hasrat. Siapa yang tinggalkan Suratul Baqarah, enggak baca, sudah lama enggak baca Suratul Baqarah, mungkin enggak pernah baca Suratul Baqarah, kata Rasulullah, hasrat dia, rugi dia, nyesal dia. Kenapa? Karena menawarkan keberkahan yang luar biasa, tapi dia mengabaikan. Qal, salah satu keutamaan Suratul Baqarah, qal, wala tastati'uha al-batalah. Tidak kena madarrah orang yang baca Suratul Baqarah. Dari sihir, dari jin, siapapun yang ingin membuat madarrah bagi keluarga yang punya Suratul Baqarah, enggak bisa. Enggak bisa. Aman, dilindungi oleh Allah karena Suratul Baqarah ini. Karena itu orang khususnya yang kena sihir atau kena musibah disuruh apa? Baca Suratul Baqarah. Orang yang kena sihir atau sesuatu kalau mau baca Suratul Baqarah susah, berat, gak bisa. Diganggu terus. Baru baca beberapa halaman, keringat, sesak nafas, gak bisa baca. Disuruh apa? Cari ustaz atau guru yang membaca Suratul Baqarah ruqyah. Iya gitu, gak bisa, susah. Karena berat sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu, khususnya di rumah. Kenapa? Dalam hadis sahih, sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang di dalamnya ada bacaan Suratul Baqarah. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang punya Suratul Baqarah. Aman, selamat, barakah kalau membaca Suratul Baqarah. Mohon maaf, kira-kira kita bisa membaca Suratul Baqarah di rumah? Bisa enggak Bapak Ibu? Berat.
Berat kan? Berat. Apalagi kalau mau baca suratul Baqarah sekaligus dari awal sampai akhir. Bisa nggak kira-kira? Berat, betul nggak? Kalau suratul Baqarah 2 juz lebih, 2,5 juz kurang lebih. Kalau mau baca kira-kira berapa lama ini? Tadi kita dengar salah satu program anak santri yang hafal Quran, setelah tamat 30 juz harus dia setor hafalan 30 juz 1 kali duduk dari subuh sampai selesai. 30 juz. Bisa enggak kira-kira? Suratul Baqarah 2,5 juz. Kapan-kapan mohon Bapak Ibu usahakan membacanya. Tidak harus setiap hari. Ada jamaah jujur saja saya kenal baik. Salah satunya ibu saya sendiri sudah lama bertahun-tahun rutin setiap hari membaca suratul Baqarah. Rutin. Kalau saya nelpon ke Umi nggak angkat, saya tahu lagi baca suratul Baqarah. Nggak suka diputus sama sekali. Dari awal sampai selesai. Banyak orang, adik saya baca suratul Baqarah rutin setiap hari. Saya tanya berapa orang, kira-kira kalau baca suratul Baqarah berapa lama? Kata mereka yang lancar, bacaannya lancar, hadap kurang lebih 1 jam. Baru kemarin saya baca, saya sengaja mau lihat jamnya, bikin alarm ini, mau tahu ini berapa lama ini. Kurang dari 1 jam, karena bacanya sudah lancar, hadap misal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau baca seperti ini kurang lebih 1 jam. Mau coba kita baca sama-sama? Iya, berarti kurang lebih 1 jam, 1,5 jam. Mohon maaf, kira-kira ada waktu kosong 1 jam atau 2 jam ada enggak dalam sehari? Ada enggak? Kadang-kadang kita pegang HP itu berapa jam? Berjam-jam tanpa kita terasa, betul enggak? Baca ya handphone kita. Kadang-kadang kita enggak tahu cari apa. Dari video sini ke situ. Awalnya niatnya baik, mau dengar ceramah. Setelah ceramah ke video lucu di sana, sono. Sampai beberapa jam, betul enggak? Tapi Al-Quran baru beberapa halaman, ngantuk, nggak bisa. Karena itu usahakan Bapak Ibu, usahakan kapan-kapan luangkan waktu di rumah khususnya membaca suratul Baqarah. Siap insyaAllah? Siap? Syekh, apakah harus membaca suratul Baqarah sekaligus dari awal sampai akhir? Tidak harus. Boleh bagi 2, bagi 4, ya. Baca misal setengah juz. Ya, kalau nggak mampu nanti kita lanjut lagi sampai selesai. Tapi kalau bisa kapan-kapan baca sekaligus. Khususnya yang punya hajat, punya harapan, punya masalah ya di rumah atau apa ada tujuannya, dianjurkan membacanya tanpa putus dari awal sampai akhir. Boleh saat kita baca, misal taruh air di depan, kita baca sendiri, taruh air di depan, gelas, botol air atau galon besar, boleh taruh di depan, boleh baca sebagai ruqyah. Bahkan ulama berkata, khususnya orang yang kena penyakit atau merasa nggak enak, sering nggak ada masalah di rumah, gagal terus, nggak nyaman di rumah. Kemarin ada seorang yang curhat, kata beliau, alhamdulillah saya nikmat bersama keluarga, bersama istri saya. Tapi sejak tahun terakhir ini, ketika saya masuk rumah nggak nyaman, nggak enak, nggak nyaman di rumah, saya mau keluar. Ada apa? Kurang tahu. Akhirnya dianjurkan baca suratul Baqarah. Nggak ada obat supaya kita minum,
jadi senang, bahagia. Nggak ada kan? Nggak ada obat supaya nikmat itu. Baca Al-Quran. Dia membaca suratul Baqarah berkali-kali, baca suratul Baqarah, alhamdulillah mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ada orang yang ekonominya susah, gagal terus, orangnya cerdas, punya modal, dia berusaha sini, sana, sono, tapi gagal terus. Korang tahu kenapa? Dianjurkan baca suratul Baqarah. Karena suratul Baqarah menghilangkan kesusahan dalam kehidupan, menyembuhkan penyakit ain, hasad dan lain sebagainya. Berarti Al-Quran, Bapak Ibu, manfaatnya untuk diri kita, untuk keluarga, untuk kebutuhan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat dari Allah. Jangan sampai kita punya mukjizat di rumah tapi jarang kita pakai. Kalau ada yang tawarkan mukjizat seperti tongkat Nabi Musa, contoh, ada tongkat, katanya seperti tongkat Nabi Musa. Kalau yang beli, silakan pakai. Kalau misal ada sesuatu, misal ada batu, dibukul batunya, cek, jadi emas. Oh bagus itu. Motor, kalau mau ke Jakarta pakai motor nggak bisa, cek, jadi mobil itu. Ada film karton itu, pernah lihat dulu waktu kecil ada ya, pakai kayak tongkat. Kira-kira misal kalau kira-kira ada yang jual tongkat seperti itu, mau beli nggak kira-kira? Kalau harganya 100 juta mau nggak? Ya mau, betul nggak? Tapi nggak ada seperti itu, betul nggak? Al-Quran memiliki rahasia lebih dahsyat dari tongkat. Al-Quran memiliki rahasia lebih dahsyat daripada tongkat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang sibuk membaca Al-Quran, menghabiskan waktu dengan Al-Quran sampai dia nggak sempat berdoa meminta hajatnya kepada Allah, qala Rasulullah, Allah kabulkan hajatnya. Tanpa dia minta, dia nggak minta. Allah tahu hajatnya, Allah kabulkan hajatnya karena Al-Quran. Manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Jangan sampai kita punya kitab Al-Quran ini yang sangat dahsyat, tapi kita taruh di lemari, jarang kita membaca atau kita menggunakan dalam kehidupan kita. Al-Quran kalau menyelamatkan kita di akhirat nanti, apalagi di dunia ini. Selain suratul Baqarah, ada satu ayat paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini terakhir Bapak Ibu, supaya amalannya atau ceramahnya enggak panjang. Nanti setelah pulang ke rumah, lupa ceramahnya, ya. Tapi intinya amalan yang ringan itu kita bawa pulang dan amalkan, itu paling penting. Ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul kursi itu memiliki rahasia yang sangat dahsyat, tidak kurang dari suratul Baqarah. Atau bisa, menurut saya bisa bilang apa? Perwakilan dari suratul Baqarah ayatul kursi. Dianjurkan membaca ayatul kursi setiap hari. Setiap hari dianjurkan membacanya, khususnya 3 waktu. Berapa waktu? 3. Yang pertama waktu pagi dan waktu sore. Dalam hadis, siapa yang baca ayatul kursi di pagi hari dijaga oleh Allah sampai sore. Siapa yang membacanya di sore hari dijaga oleh Allah sampai nanti malam. Aman dan selamat baca ayatul kursi. Yang kedua, baca ayatul kursi sebelum tidur. Sudah siap tidur, ya, mau tidur ini, baca ayatul kursi. La yazalu alaika minallahi hafidh. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai bangun tidur. Yang ketiga, dianjurkan membaca ayatul kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Khususnya habis salat fardu 5 waktu, mohon Bapak Ibu jangan tinggalkan. Di masjid, di rumah, di musalla,
Imam baca zikir habis salat, baca ayat kursi, ikut. Enggak baca ayatul kursi, baca masing-masing, jangan tinggalkan. Karena dalam hadis, siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, menjadi ahli surga. Baca dulu baru amin. Karena mohon maaf banyak yang enggak baca. Kalau acara di masjid habis salat, ya, saya tanya jamaah, kira baca enggak? Rata-rata enggak baca. Kenapa enggak baca? Enggak biasa, misal di masjid ini atau bersama guru, enggak biasa, lupa. Karena itu mohon Bapak Ibu jangan lupa membaca ayatul kursi. Karena dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya nunggu mati silakan masuk surga. Karena ayatul kursi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ayat kursi ini membantu kita nanti di akhirat sambil mengantar kita ke surga. Artinya ayatul kursi menyelamatkan kita di akhirat dari yaumul mahsyar, yaumul qiyamah sampai masuk surga. Apalagi di dunia. Nanti di akhirat, persoalan di akhirat itu berat, besar dibandingkan persoalan dunia. Musibah apapun yang kita hadapi di dunia itu kecil dibandingkan akhirat. Kalau ayatul kursi itu bisa mampu menyelesaikan persoalan akhirat nanti sampai masuk surga dengan selamat, apalagi persoalan yang kecil di dunia. Berarti Al-Quran itu bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Karena itu jangan jauh dari Al-Quran Bapak Ibu. Usahakan menjadi sahabat Al-Quran. Walaupun kita enggak mampu hafal Quran, enggak apa-apa. Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, enggak masalah. Usahakan belajar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Intinya jangan sampai lewat 1 hari dari pagi sampai malam 24 jam enggak sempat membaca Al-Quran. Ada waktu untuk tidur berjam-jam. Ada waktu main HP berjam-jam. Ada waktu santai duduk bersama teman tetangga berjam-jam. Nonton TV berjam-jam. Makan saja bersama keluarga, ngopi saja bisa 1 jam 2 jam santai. Al-Quran 10 menit 15 menit kita enggak sempat. Malu kita Allah. Malu sama Allah. Padahal kita yang butuh Al-Quran, bukan Al-Quran butuh kita. Kita yang membutuhkan Al-Quran untuk kehidupan kita, untuk keluarga, untuk anak, untuk kesehatan, untuk kelancaran, untuk rezeki. Kita butuh Al-Quran supaya berkah, supaya aman, supaya selamat. Semoga ya Rabb Allah berikan taufik bagi kita semua supaya bisa dekat dengan Al-Quran, bisa menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Semoga ya Rabb kita bisa amalkan. Intinya dari majlis ini kita niat dan azam Bapak Ibu yang jauh dari Al-Quran, yang cuma jumpa dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ayo mari kita sama-sama perbaiki niat dan azam kita. Insya Allah setiap hari saya luangkan waktu bersama Al-Quran. Siap insya Allah? Siap? Khususnya suratul Baqarah. Usahakan kapan-kapan, tidak harus setiap hari. Jangan maksud diri mau baca setiap hari, susah di awalnya. Tapi kita kapan-kapan luangkan waktu, walaupun seminggu sekali, 2 minggu sekali, kita luangkan waktu di rumah membaca suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Saya sudah coba belum bisa sekaligus, enggak apa-apa, bagi 2, bagi 3. Kita pelan-pelan sampai insya Allah mudah bagi kita membaca Al-Quran. Sampai kita insya Allah seperti orang-orang yang baca rutin setiap hari 1, 2 juz, 3 juz. Kita mulai saja, intinya kita mulai. Harapan tujuan kita menjadi ahli Al-Quran, mendapatkan barakahnya, mendapatkan manfaatnya, insya Allah dengan niat baik dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Semoga ya Rabb kita sama-sama yang berkumpul di majlis yang mulia ini berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ada doa yang saya suka sampaikan kepada jamaah. Saya harap Bapak Ibu boleh ikuti saya. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah hafal doa ini Bapak Ibu? Sudah? Coba satu lagi. Allahumma. Saya suka sampaikan doa ini kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Dalam hadis sahih, siapa yang membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali saja, surga mendoakan. Surga berkata, ya Rabb, masukkan orang ini ke dalam surga karena baca doa ini. Bayangkan Bapak Ibu, surga kenal kita kalau baca doa ini. Sampai surga berdoa untuk kita, ya Rabb, masukkan ibu fulana ini ke surga karena ibu baca doa ini. Surga mendoakan kita, bukan syekh, bukan ustaz, bukan siapa-siapa. Surga mendoakan kita. Kalau surga yang mendoakan kita, insya Allah aman Bapak Ibu. Kalau surga yang memohon kepada Allah agar kita masuk ke dalamnya, insya Allah kita menjadi ahli surga semua. Bayangkan kalau baca doa hari ini, didoakan oleh surga hari ini. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca misal setiap hari, berarti setiap hari surga mendoakan kita. Kalau setiap hari surga mendoakan kita, berarti surga yang mencari kita nanti di akhirat. Ya Rabb, mana fulanah yang minta surga terus, masukkan ia ke dalam surga. Barusan kita baca 3 kali, betul? Berarti surga mendoakan kita, ya Rabbi, masukkan seluruh jamaah tempat ini ke surga ya Rabbal Alamin. Karena itu dengan iman dan yakin husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul kajian Ahad pagi hari ini, insya Allah berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga ya Rabb kita jumpa lagi di dunia dalam taat kepada Allah. Kalau enggak jumpa di dunia, kita jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sering dari Rizki Akbar berkata, Syekh, minta tolong semoga jumpa di tanah suci ya Rabb. Ya, semoga ya Rabb Bapak Ibu bisa berangkat ke Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan rezeki yang luas, yang barakah, bisa pergi ke Madinah dan Makkah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang sudah pergi ke sana, berikanlah kesempatan supaya pergi lagi ke Makkah dan Madinah ya Rabb. Yang belum pernah ke tanah suci ya Rabb, berikanlah rezeki yang luas, yang barakah. Berikanlah kemudahan, kesempatan supaya pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah ya Rabbal Alamin. Yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, ya Rabb, berikanlah kesempatan, kemudahan supaya melaksanakan ibadah haji ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah seluruh hadirin hadirat, mu'minin mu'minat, muslimin muslimat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau di antara jamaah yang hadir majlis ini punya masalah, selesaikan masalahnya. Punya penyakit, sihatkan badannya. Punya hutang, lunasi hutangnya. Punya anak, ya Allah, jadikan anak-anak saleh dan salihah ya Rabbal Alamin. Jadikan keluarga sakinah wa mawaddah wa rahmah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istiqamahkan kami ya Rabb. Istiqamahkan kami dalam keadaan iman dan taat kepadamu sampai akhir hayat. Ya Allah, hidupkanlah kami atas keadaan iman, wafatkanlah kami atas keadaan iman. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku, tetapkan hatiku atas agamamu ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jadikan seluruh jamaah yang hadir kajian pagi hari ini min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran, keluarga kami ahlul Quran, anak-anak kami ahlul Quran برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.